dari kelompok 6. Nama saya Dewi Nindi Yuliana dengan NIM 230600043. Hai, perkenalkan nama saya Dini Karyani dengan NIM 230600379. Halo, perkenalkan nama saya Fani Indria Priyanti Saragi dengan NIM 2306021. Hai, perkenalkan nama saya Sofwan Hadi dengan NIM 230600499. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Keduanya saling berkaitan dalam membentuk karakter dan identitas peserta didik. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Angklung merupakan alat musik tradisional yang mengajarkan harmoni dan kebersamaan. Dalam pendidikan, angklung tidak hanya melatih keterampilan musik, tetapi juga menanamkan nilai kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Tari Jaipong mencerminkan ekspresi, keberanian, dan kepercayaan diri. Melalui pembelajaran tari, peserta didik belajar mengenal identitas budaya daerahnya, sekaligus mengembangkan motorik, kreativitas, dan rasa percaya diri. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan permainan digital, permainan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, permainan tradisional adalah warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap permainan mengandung nilai-nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, sportivitas, disiplin, serta rasa kebersamaan. Melalui video ini, kelompok 6 akan menganalisis keterkaitan pendidikan berbasis kebudayaan dalam sistem pendidikan dengan mengamati kegiatan anak-anak yang mempelajari tari Jaipong di sanggar tari yang berlokasi di Padalarang. Kegiatan tari Jaipong yang dilakukan anak-anak di sanggar ini dapat dianalisis sebagai bentuk pendidikan berbasis kebudayaan. Budaya tidak hanya ditampilkan sebagai hiburan, tetapi berfungsi sebagai media pembelajaran yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Dari proses latihan yang terlihat, anak-anak dilatih untuk disiplin, seperti datang tepat waktu dan mengikuti aturan gerak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan budaya berkontribusi langsung pada pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, kegiatan menari secara berkelompok mencerminkan nilai kerjasama dan toleransi. Anak-anak belajar menyesuaikan gerakan dengan teman, sehingga tercipta kekompakan. Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan, nilai ini sejalan dengan tujuan pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran. Tari Jaipong juga melatih keberanian dan rasa percaya diri anak saat tampil. Aspek ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis kebudayaan mampu mendukung perkembangan emosional anak. Apabila dianalisis lebih lanjut, kegiatan sanggar tari seperti ini memiliki keterkaitan dengan sistem pendidikan formal. Nilai-nilai yang ditanamkan selaras dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, sanggar tari dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat melalui aktivitas budaya. Baik, pertanyaan yang pertama saya bertanya mengenai apa nama sanggar ini, sudah berapa lama didirikan, kemudian tujuan didirikan itu. Nama sanggarnya adalah Sanggar Tari Mustaka Wening. Kenapa saya namakan Mustaka Wening? Karena saya mengambil dari
nama tokoh pawayangan yang bersifat seorang perempuan yang gagah berani dan bertekad teguh serta bekerja keras. Nah, saya tertarik dengan karakter itu, makanya saya mengenalkan Sanggar Tari Mustakaweni. Sanggar ini berdiri sejak tahun 2010. Ya, udah sekitar 10 sampai 15 tahun mungkin dengan berpindah-pindah tempat. Kemudian kita berada di Dayak Sundari dan bekerjasama dengan Polisi. Nah, untuk tujuannya melestarikan seni budaya Sunda terutama yang sudah hampir punah di zaman modern seperti ini. Banyak tarian yang sering kita pelajari, tapi saya lebih mendalami untuk tari jaipongan, karena tari jaipongan hampir setiap orang apa sih jaipongan seperti itu gitu, karena ya tari ini dari dengan zaman gitu. Jadi perannya bagaimana dalam menanamkan nilai budaya Sunda serta memperkuat jati diri? Salah satu metodenya adalah kita selalu mengajarkan ujian kenaikan berat, ujian kenaikan tingkat setiap tahunnya. Nanti untuk menggali semangat anak-anak dan tujuan anak-anak di sini belajar untuk apa sih gitu. Jadi kalau ada ujian kenaikan tingkat, mereka jelas mengejar itu gitu, mengejar evaluasi. Selain evaluasi, kita juga menyarankan anak-anak untuk mengikuti lomba setiap weekendnya di mall-mall atau di gedung kesenian seperti itu. Apa peran pelatih tari jaipong dalam sebagai media pembelajaran lintas disiplin seperti sejarah, bahasa daerah, dan pendidikan? Selain kita mengenalkan tari jaipong, kita juga mengenalkan tari-tari Nusantara. Untuk pendalaman teorinya, kita setelah praktek, kita selalu ada evaluasi dan ngobrol bersama. Apa tantangan dan peluang dalam melakukan tari jaipong sebagai bagian dari penerapan berbasis kebudayaan di tengah pengaruh budaya globalisasi? Tantangannya adalah melatih anak-anak yang pemula gitu. Anak-anak pemula karena kan mereka tidak tahu basic sama sekali, apalagi apa sih tari jaipong itu gitu. Karena tari jaipong dikenal dengan 3G, gindak, geol, goyang seperti itu, dan itu tidak mudah untuk menerapkan kepada anak-anak yang pemula. Dan untuk tantangan berikutnya, anak-anak dewasa, apalagi yang sudah puber, mereka jarang sekali mengikuti latihan di sini karena dengan berbagai kegiatan pribadinya seperti itu. Tantangannya seperti itu, menumbuhkan semangat anak-anak untuk terus melestarikan budaya Sunda. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Kami dari terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga Sanggar Tari terus berkembang dan lebih anak-anak lebih meminati Pendidikan berbasis kebudayaan sejalan dengan kurikulum Merdeka, khususnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidikan berbasis kebudayaan adalah jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.